Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Cilelei. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas melakukan wawancara kepada kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin berdasarkan kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara pada kepala sekolah SD Negeri Gunung Keling, yaitu Ibu Otih Rohmaiti SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu, saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin yang bisa Ibu jawab. Kalau mungkin tidak berkenan, mungkin menjawab juga dipersilakan. Bisa kita mulai ya Bu? Ya, untuk pertanyaan pertama tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, yaitu kita harus menganalisis dulu. Jadi masalah-masalah yang timbul apakah itu termasuk masalah etika moral atau bijukan moral. Ya, jadi kita analisis dulu, lihat dulu, kita cari fakta dulu, kita cari informasi dulu, nah baru kita diidentifikasi termasuk kasus mana yang terjadi. Pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah, kalau untuk mengambil keputusan dalam masalah yang terjadi itu, kita harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi. Kita harus mencari informasi dulu, itu baik dari keluarga sekolah, dari guru-guru, apalagi kalau ada guru yang kita anggap lebih senior. Nah, kita ajak bicara, kita cari fakta dulu, nah baru kita ngambil keputusan dengan mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau langkah-langkah ya seperti biasa, kita cari informasi dulu, kita cari fakta dulu dari permasalahan yang terjadi. Kita bisa mencari informasi itu bisa dari pihak yang bermasalahnya, kemudian dari guru yang lain, kemudian dari komite sekolah, dari masyarakat gitu. Kita cari informasi dulu, analisis, kemudian kita analisis. Nah, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita anggap bahwa kasus itu efektif, berarti kasus itu kita bisa dapat kita terselesaikan dengan tidak tidak menyakiti atau tidak merugikan pihak yang mempunyai masalah. Jadi kita bisa katakan efektif kalau tidak terjadi masalah itu menyakiti atau merugikan salah satu pihak yang bermasalah. Jadi apakah
Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk masalah yang ringan-ringan, yaitu kita bisa selesaikan langsung tanpa kita menentukan atau mengatur jadwal untuk penyelesaiannya. Kita langsung selesaikan secepatnya untuk mengatasi masalah tersebut. Kecuali kalau ada masalah yang agak besar, nah yang perlu beberapa kali pertemuan untuk diselesaikan, nah baru kita tentukan jadwal untuk penyelesaian masalah tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau ada masalah, tentu saja kadang-kadang tidak bisa dipecahkan sendiri oleh kepala sekolah. Jadi ada beberapa faktor yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah itu. Kita bisa dibantu oleh guru, kadang-kadang kita bisa berkomunikasi juga oleh komite sekolah. Kadang kalau kita membutuhkan, kita oleh pengawas bina juga kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Dari semua hal yang telah disampaikan, tadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja pengalaman yang bisa diambil, kita itu bisa mengambil pembelajaran bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Dan keputusan itu bisa menyenangkan atau tidak merugikan salah satu pihak. Jadi bisa diselesaikan secara baik. Jadi keputusan harus diambil secara bijak ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Kemudian tadi Ibu bilang kita harus berkolaborasi kerjasama dengan semua pihak tanpa merugikan mungkin salah satu pihak. Terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih atas sharingnya dan berbagi pengalaman Ibu kepada saya. Semoga bisa membantu atau bisa memacu saya ke depannya. Semoga sukses. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklukkan rintangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Trisnawati, calon penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD saya sendiri, yaitu SD Negeri 3 Cilelei yang bernama Bapak Tiwa SPD SD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak mohon izin untuk hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sudah siap Pak? Insya Allah. Ya, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika atau bujukan moral? Terima kasih. Dilema yang terjadi di sekolah ya, terutama ini masalah kenakalan anak-anak, kenakalan ringan sebenarnya. Di antaranya anak-anak berbicara yang agak kurang sopan. Kalau disebut tidak sopan itu kurang itu. Jadi tidak sopan, kurang sopan. Misalnya kadang-kadang ada pembicaraan yang yogianya itu tidak layak diucapkan. Misalnya ada kadang-kadang berbicara menyebut binatang, misalnya gitu. Itu jarang, tapi memang ada sih. Di tiap sekolah juga ada itu, barangkali itu dari lingkungan keluarga atau lingkungan sosial kemasyarakatan dan sebagainya begitu.
Itu dilema etika atau rujukan moral ya Pak ya? Iya, maksudnya kalau dilema itu kan, dilema etika. Yang kedua, mungkin Bapak ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Di antaranya seperti apa kira-kira ya? Sejenisnya. Bapak ada rapat, misalnya rapat di dinas, sementara di sini atau di desa Bapak juga dalam waktu yang sama ada rapat dengan komite atau dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut, jadi sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya, masalah itu memang apa namanya agak rumit juga nih. Kalau misalnya ada hal yang urgen, misalnya rapat K3S misalnya atau kepala sekolah, kemudian ada undangan rapat BPD di desa. Jadi ini sebenarnya dua-duanya penting, tapi dari yang keduanya itu pasti ada yang lebih penting, tergantung apa namanya sifat surat tersebut, di dalam isinya di dalamnya. Misalnya jika BPD, ya saya sebagai anggota BPD kan ya, jika BPD ada yang hadir, ya ada yang bisa hadir, misalnya BPD ada 5 orang, ya yang hadir ada 3 orang, ya saya bisa mementingkan untuk rapat kepala sekolah gitu. Berarti Bapak lebih mementingkan rapat kepala Sekolah ya. sebagai tupoksi Bapak juga ya Pak ya? Ya. Yang ketiga, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Di bidang Yang tadi berarti berhubungan dilema. dengan tadi. Apakah mencari informasi dulu dari rekan sejawat atau dari orang tua, permasalahan berkenaan dengan apa, misalnya selalu langkah-langkah prosedur seperti itu. Kalau misalnya menyelesaikan masalah ya, yang problem solving ya, itu kita mencari sumber informasi ya apa namanya dengan pendekatan kita dengan orang tua, dengan komite sekolah, dengan beberapa masyarakat. Jadi kita musyawarah gimana baiknya itu menangani kasus tersebut. Bermusyawarah dengan pihak apa namanya ya, pihak namanya stakeholder ya, berarti ya stakeholder ya. Bisa dari berbagai pihak ya Pak. Iya betul. Yang keempat Pak, Banyak sekali pertanyaannya ada Bu ya. 8 Pak. Ada 8 Ada Masya 8 Allah. pertanyaan. Ya, apa-apa lah, silakan ada 10 juga lah. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Seperti tadi sebelumnya. Jadi memang kalau apa namanya yang efektif itu tergantung sifat dilemanya tersebut ya. Jadi memang situasional, kayaknya situasional tidak bisa ditetapkan harus benar, tidak situasional. Yang penting permasalahan bisa diatasi. Permasalahan bisa diatasi, berarti tidak memihak ya Pak? Tidak memihak, kita harus jangan memihak ke salah satu, kita harus netral ya, harus netral. Kemudian yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Kadang-kadang yang rata-rata di tiap sekolah ya, informasi misalnya ada anak yang misalnya ya di kita sebenarnya belum nampak lah, misalnya anak sekolah udah merokok misalnya, bisa merokok. Nah kadang-kadang itu kan pihak sekolah seharusnya ada langkah ya, jadi tapi tidak langsung ke sana ya, ada langkah untuk pelanggaran tersebut. misalnya menghukum, kemudian menghubungi orang tuanya, bicara baik dengan orang tua. Tapi kadang-kadang ada orang tuanya yang tidak terima, jadi seolah tersinggung. Itu dilema sebenarnya itu. Berarti Solusinya ya keputusannya ya intinya kita
kita pelan-pelan ya. Kalau menghukum memang harus ada yang namanya apa itu, kalau menghukum namanya punishment ya, punishment itu memang harus ada, tapi jenis hukumannya ya kita relatif sih, kita sesuaikan dengan keadaan di sekolah kita, yang nantinya kalau misalnya punishment dengan apa namanya menimbulkan keresahan ya jangan. Intinya tergantung kita ya, kita dengan kehati-hatian kita. Keputusannya diambil secara musyawarah dengan rekan-rekan guru gitu ya. juga dengan Orang tua bisa dengan komite, dengan tokoh. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal atau prosedurnya seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Jadi ini tidak tidak terjadwal secara resmi. Jadi situasional ya, situasional. Kalau misalnya ada kasus seperti itu ya kita seperti tadi datangi orang tua atau manggil orang tua, komite dan tokoh masyarakat yang sekiranya orang-orang berpengaruh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak terjadwal secara khusus, tidak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sekarang alhamdulillah kebetulan pas saya bekerja di sini, komitenya baru, ada tokoh pembina baru, kepala desanya baru, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alhamdulillah semuanya responsif, dan alhamdulillah intinya diajak musyawarah itu dengan supel, jadi mudah, mudah. Berarti kerjasamanya kompak ya Pak? Kerjasama kompak ya, alhamdulillah ya. Dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang terakhir Pak, Ya boleh. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau petik dari pengalaman ini, dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Jadi kesimpulannya begini ya, intinya seorang pimpinan harus arif dan bijak, Bu ya. Arif dan bijak, bahasa Sunda ulah sergoto, ulah inti nama ulah paduteing begitu. Jadi mempertimbangkan ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Jadi kita yang seperti tadi dijelaskan, musyawarah dengan baik ya, itu ya, dengan etika kita, musyawarah dengan yang tadi stakeholder gitu, dengan ramah. Jadi insya Allah semua permasalahan bisa teratasi. Itu barangkali Bu yang bisa saya jawab. Apa ada 10 lagi barangkali pertanyaan Bu? Enggak? Sudah cukup Pak. Oh, cukup ya. Sudah cukup. Terima kasih Bapak atas Puas tidak puas? waktunya. Ya puas. Ya, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Cipari, Bapak Soleh. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang di instansi Bapak pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin bisa Bapak jawab, atau mungkin bila tidak berkenan menjawab juga dipersilahkan. Bila nanti tidak berkenan untuk menjawab.
Ya Pak ya, bisa mulai Pak. Untuk pertanyaan pertama ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Alhamdulillah, selama saya sebagai kepala sekolah di sini, ya, bagaimana untuk mengidentifikasi masalah gitu ya, yang khusus etika atau moral. Memang yang namanya etika selama di sekolah gitu ya, pasti ada aja gitu, berbagai macam kasus yang dilakukan. Tapi itu harus ditanggapinya dengan baik dan benar gitu ya. Ya semua juga peraturan itu akan berdasarkan istilahnya etika itu ya, etika, dilema etika, moral gitu. Tapi bagaimana kita mensikapi seperti itu, karena walaupun ada perbedaan bisa melebihkan mana yang lebih urgen harus kita laksanakan ya. Yang lebih baik gitu. Untuk karena Pak semuanya juga untuk program kebaikan sekolah. Nah, yang kedua mungkin Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama dalam pengambilan keputusan dalam kasus ada dua berkepentingan, sama-sama memang itu juga benar, maka kita harus mana yang punya rasa peduli dan kasih sayang yang untuk memikirkan dampak jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Jadi untuk mementingkan mana yang lebih berprogram atau ke jangka yang lebih baik itu kemana. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, gitu ya, analisis, melihat siapa yang terlihat dan nilai-nilai apa yang bertentangan atau data dan fakta yang mendukung dalam melakukan istilahnya uji kebenaran atau yang salahnya. Kita harus bisa memilih mana yang lebih mendekatkan kebenaran daripada kesalahan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Anggapan yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan berbagai macam kasus yang kita harus dapat mengambil nilai-nilai yang saling bertentangan dengan nilai-nilai situasi dan kondisi. Langkah-langkahnya kita harus mengambil keputusan yang dilakukan sendiri dengan melakukan analisa kasus gitu. Jadi kasus itu dianalisa dulu, melihat siapa yang terlibat, kemudian dari apa yang bertentangan, dan juga data-data yang mendukung dalam pelaksanaan uji kebenaran gitu. Kemudian yang efektifnya mengambil keputusan ya, istilahnya nilai-nilai yang mana yang bertentangan dengan situasi tersebut, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, siapa saja gitu, yang kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada kaitannya atau relevan dengan kasus tersebut. Ya, pengujiannya ada dengan yang memang pengujian itu pasti ada benar dan salah gitu. Jadi, pengujian dengan benar atau walaupun benar pasti semuanya juga benar gitu.
hal-hal apa saja Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sebagai kepala sekolah mungkin Bapak. Dalam hal tantangan kita harus mempertimbangkan berbagai macam ya, dampak yang ada. Mungkin kita berpikir dengan matang, jangan berpikir secara emosional lah, emosi. Jangan juga terpengaruh oleh arahan-arahan orang lain. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang menentukan tentang nilai-nilai kebenaran tersebut. Nilai kebenaran. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama kami di sini, saya sebagai kepala sekolah, ya dilema tentang pasti agak gitu ya, bersifat ringan, mungkin biasanya langsung dengan diselesaikan dengan saat itu juga. Misalnya banyak dilema-dilema dan kasus-kasus yang ada, tapi hanya bersifat ringan. Mungkin masalah tentang perilaku. Jadi tidak, kalau kasus-kasus itu kan tidak bisa secara dijadwal, sebab kasus-kasus itu bisa terjadi kapan saja. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Apakah dari rekan sejawat? Dalam pelaksanaan sebuah kasus itu kan bisa secara diselesaikan itu termasuk koordinasi yang ada di sekolah ya. Ada staf oleh kepala sekolah, kita ada dewan guru, mungkin juga ada dewan komite untuk menyelesaikan masalah apa yang terjadi di sekolah. Kita bekerja sama untuk menghadapi dengan berbagai macam dilema yang ada di sekolah. Berarti perlu kerjasama dan keseimbangan ini Pak ya, antar sebagai sebuah tim mungkin ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilakukan memang dengan berbagai macam pertimbangan, banyak paradigma juga dari proses kita berpikir untuk menghadapi etika tersebut, sehingga apa yang dilakukan berbagai macam langkah. Kita tahu bahwa salah satu tokoh pendidikan juga Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang murid yang akan merasakan bagaimana kebahagiaan setitik-titiknya. Istilah Ingkang Sok Tulodo, dia mau sok untuk murid handayani itu yang harus sebagai depan, mungkin dia sebagai tengah sebagai apa, dan itu sebagai di belakang. Mungkin dari tadi kasus-kasus dilema etika Bapak mengacu berdasarkan aturan pemerintah juga ya Pak ya, dan aturan yang dibuat oleh sekolah. Kemudian Bapak juga berkolaborasi dengan tim dan rekan sejawat juga dalam pengambilan keputusan, dan juga tadi berdasarkan dari
kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih sharingnya dan berbagi pengalamannya untuk saya. Mungkin nanti kedepannya bisa menjadi contoh dan acuan bagi saya. Dan mudah-mudahan dari wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktunya Bapak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, itu apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum Demikianlah hasil wawancara. Saya akan menganalisis dan merefleksikan hasil wawancara dengan kepala sekolah, di mana wawancara ini merupakan rangkaian kegiatan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara berdasarkan hasil wawancara saya yang beliau terapkan dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak yang terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan. Kemudian meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. Persamaan atau perbedaan yang muncul berdasarkan hasil wawancara saya, ada beberapa persamaan, antara lain tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada murid. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Masalah diselesaikan secara insidental. Rencana pengambilan keputusan ke depannya berdasarkan hasil wawancara saya bersama beliau akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut dan diselenggarakan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. Jika permasalahan terulang, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Untuk penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri, jika saya menghadapi dilema etika, saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait. Kemudian menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih. Demikian terkait refleksi wawancara dengan kepala sekolah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.